Halo semuanya, sekarang kita akan belajar mengenai kelainan refraksi ya. Kelainan refraksi sebenarnya ada banyak, tapi hari ini kita belajar 3 aja dulu. Miopia, hipermetropia, dan presbiopia. Ini merupakan penyakit kompetensi SKDI 4A. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan penyakit miopia, atau miopia yang biasa disebut orang awam mata minus. Nah, ini kausanya tuh sebenarnya etiologinya ada dua yang utama, yaitu yang pertama adalah kelengkungan atau kurvatur kornea yang terlalu tinggi, dan panjang bola mata yang terlalu panjang. Apa sih akibatnya dari kedua penyebab ini? Kalau misalnya kelengkungan korneanya terlalu tinggi, dia akan menyebabkan daya bias dari korneanya yang meningkat. Nah, untuk lebih gampangnya kita pelajari terlebih dahulu bagaimana sih mata normal. Ini adalah gambaran penampang mata normal. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa sinar yang jatuh, ini kan sinar yang jatuh itu akan dibiaskan oleh kornea. Lalu akan dibiaskan lagi oleh lensa, diakomodasi oleh lensa, dan akan dijatuhkan atau dipusatkan di satu titik, di mana titik itu adalah retina. Kalau misalnya pada pasien miopia yang memiliki masalah di kelengkungan atau kurvatur kornea yang terlalu tinggi, maka bisa kita lihat bahwa si cahaya yang masuk ini akan dibiaskan, namun dibiaskannya terlalu kuat. Karena dibiaskan terlalu kuat, maka jatuhnya tuh akan berada di depan retina. Ya, jadi berada di depan retina. Ini merupakan etiologi pertama, yaitu kelengkungan kurvatur kornea yang terlalu tinggi. Kalau misalnya dia etiologi yang kedua adalah panjang bola mata yang terlalu panjang. Nah, ini kan kita lihat penampang bola mata itu sangat panjang. Jadi meskipun sebenarnya korneanya itu normal, kurvaturnya normal dengan kekuatan dioptri yang normal juga, namun ketika dia dibiaskan dia tidak tepat berada di retina. Kenapa? Karena panjang sumbu bola matanya yang terlalu panjang. Untuk miopia ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Ini lumayan sering keluar di UKMPD, jadi kita harus hafal. Ringan itu di bawah 3 dioptri, sedang itu 3-6 dioptri, dan berat itu di atas 6 dioptri. Indikasi dari pasien miopia ini yaitu adalah ablasio retina rekmatogen. Ablasio retina artinya retinal detachment atau pelepasan lapisan retina. Rekmatogen itu artinya adanya sobekan di lapisan retina. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena yang kita tahu bahwa mata pasien miopia itu memiliki sumbu mata yang sangat panjang. Oke, sumbu mata yang sangat panjang ini menyebabkan terjadi pergangan atau stretching dari lapisan retina. Nah, itu menyebabkan si lapisan retina ini lebih susceptible atau lebih mudah atau lebih rentan terkena sobekan-sobekan. Nah, apabila ditemukan ada sobekan ini, maka cairan vitreous humor atau cairan yang ada di dalam bola mata, dia akan masuk ke retinal tear ini atau sobekan retina ini dan menyebabkan pelepasan dari lapisan retina dibandingkan lapisan penyuplai darah di bawahnya. Untuk terapi, yang definitif adalah LASIK, LASIK maupun SMILE LASIK. Ini merupakan prosedur yang nice to know aja, bukan merupakan kompetensi kita. Intinya adalah prosedur ini mengikis bagian kornea sehingga menurunkan kemampuan bias dari kornea. Untuk terapi yang lebih sering dan lebih mudah digunakan adalah penggunaan lensa minus atau lensa cekung. Nah, kita gunakan lensa dengan sferis terendah, visus terbaik. Kenapa kita gunakan sferis terendah, visus terbaik? Ini akan saya jelaskan, tapi kita akan belajar terlebih dahulu gimana sih lensa minus itu dapat membantu pasien miopia. Nah, kan kita bisa lihat di sini bahwa si cahaya ini datang dan dibiaskan oleh si kornea. Nah, namun dibiaskannya kan keras banget, kuat banget sehingga menyebabkan bayangannya jatuh di depan retina. Kita treat itu dengan pemberian lensa minus atau lensa cekung dengan harapan bahwa ini si bayangannya ini akan dibiaskan keluar. Jadi dibiaskan keluar dan akan dibiaskan ke dalam lagi oleh kornea. Nah, tujuannya dibiaskan keluar terlebih dahulu ini adalah untuk mengurangi kemampuan bias dari kornea. Jadi istilahnya adalah si kornea ini dilemahkan. Dengan itu kita bisa mendorong bayangan itu dari awalnya di sini, kita dorong dia sehingga ke tepat jatuh di retina. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dia sferis terendah visus terbaik? Nah, anggaplah ini pasien ya. Ini pasien beneran. Kita treat dia, kita ganti sferis kacamatanya hingga dia mencapai bayangan di sini. Nah, dia akan mendapatkan visus 6/6. Kalau misalnya kita tambahin terus sferisnya, jadi sferisnya naikin terus, misalnya anggaplah bayangannya akan jatuh di sini. Dia masih tetap 6/6, dan di sini pun dia juga 6/6. Kenapa kok bisa 6/6? Padahal kan bayangannya jatuh di belakang retina ya. Karena ada kemampuan akomodasi dari lensa. Jadi meskipun dia harusnya bayangannya jatuhnya di sini, misalnya bayangan jatuhnya di sini, tapi karena ada kemampuan akomodasi lensa, bayangan ini bisa dijatuhin ke depan oleh si mata. Tapi kan ini untuk melihat jauh ya. Untuk melihat jauh itu sebenarnya mata itu harus rileks. Mata tuh harus rileks dan tidak perlu ada bantuan akomodasi dari lensa. Karena kalau misalnya ada akomodasi dari lensa, justru dia akan membuat si mata
menjadi cepat lelah. Ini menjawab kenapa kita pilih sferis rendah. Misalnya ini sferisnya -1, ini sferis -2, sferis -3 dioptri. Tiga-tiganya akan menghasilkan visus yang 6/6, visus sempurna. Tapi kita pilih yang paling rendah, yaitu -1, karena dia akan menyebabkan si mata itu tidak perlu berakomodasi. Jadi seperti itu jawabannya. Nah, kelainan refraksi kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah hipermetropia. Nah, ini etiologinya sebenarnya sama dengan miopia, cuma bedanya adalah dia kebalikan. Semuanya kebalikan. Yaitu kelengkungan atau kurvatur korneanya itu terlalu rendah, sehingga menyebabkan daya biasnya itu rendah. Daya biasnya rendah menyebabkan dia kemampuan korneanya untuk membiaskan itu lemah. Juga panjang bola mata yang terlalu pendek. Kalau misalnya di miopia tadi kan terlalu panjang, ini terlalu pendek. Kalau misalnya tadi di miopia itu kurvatur kornea itu terlalu tinggi, sehingga daya biasnya terlalu tinggi. Ini kebalikan, dia tuh terlalu rendah, sehingga daya biasnya juga lebih kecil. Nah, ini menyebabkan pasien hipermetropia mengalami kabur ketika melihat benda dekat. Nah, kalau untuk mempelajari lebih mudahnya, kita pelajari dari gambar. Nah, ini penampang mata pasien hipermetropia. Ini bola matanya masih normal ya, bola matanya masih normal. Jadi kita mempelajari etiologi pertama, yaitu adalah si kelengkungan kornea terlalu rendah yang menyebabkan daya biasnya juga rendah. Jadi permasalahan itu ada di sini. Ada di korneanya ini. Kemampuan korneanya kan rendah, jadi menyebabkan harusnya bayangan itu jatuh di sini. Tapi karena dia lemah, jadi bayangannya itu jatuh di belakang retina. Seperti itu. Nah, untuk etiologi kedua, yaitu karena panjang bola mata yang terlalu pendek. Nah, ini kan sumbu bola matanya pendek. Sebenarnya si kornea ini normal kan, normal. Kemampuan biasnya normal. Namun dia tuh seolah-olah jatuhnya tuh di belakang retina. Tapi sebenarnya tuh permasalahannya ada di sumbu bola matanya. Karena sumbu bola matanya tuh terlalu pendek. Jadi dia bayangannya tuh jatuh di belakang retina. Untuk hipermetropia juga ada grading. Gradingnya ringan, sedang, berat. Namun ini tidak pernah keluar di UKPPD. Nice to know aja. Ringan tuh 0,25 sampai 3 dioptri, sedang 3,25 sampai 6 dioptri, berat itu lebih dari 6,25 dioptri. Sekarang kita lanjut ke yang mungkin paling susah dari hipermetropia, yaitu menjelaskan bagaimana sih perbedaan-perbedaan dari jenis-jenis hipermetropia. Anggaplah di sini ada sebuah skala. Skala ini menggambarkan gangguan kelainan refraksi yang ada pada seorang pasien. Nah, ini kan di sini dari 0 ke +3 ini adalah hipermetropia absolut. Kenapa namanya absolut? Absolut karena dia tidak dapat diakomodasi oleh lensa. Oke, jadi ini adalah jumlah kelainan refraksi yang tidak dapat diakomodasi oleh lensa. Yang kedua adalah hipermetropia fakultatif. Hipermetropia fakultatif itu adalah hipermetropia yang masih bisa diakomodasi oleh lensa. Nah, gabungan antara hipermetropia fakultatif dan absolut itu menjadi hipermetropia manifest. Kenapa namanya manifest? Karena disebut manifest karena ini merupakan kelainan refraksi yang bisa kita temukan ketika kita melakukan pemeriksaan visus pasien tanpa menggunakan sikloplagik. Jadi pemeriksaan visus pasien normal. Kita tidak perlu preparasi pasiennya. Dan yang terakhir adalah hipermetropia laten. Hipermetropia laten inilah hipermetropia atau kelainan refraksi yang disebabkan karena tonus otot siliar. Nah, untuk mengetahui hipermetropia laten ini, kita harus mencari terlebih dahulu hipermetropia total. Hipermetropia total inilah hipermetropia yang kita temukan dengan melakukan pemeriksaan visus, tapi pasiennya harus dipreparasi terlebih dahulu. Harus diberikan obat-obatan sikloplagik, yaitu obat-obatan yang bertujuan untuk melemaskan otot. Jadi untuk mencari hipermetropia laten, kita harus mencari terlebih dahulu hipermetropia total dan manifest. Jadi laten itu adalah total dikurangi manifest. Nah, untuk mencari fakultatif, ya berarti kita harus tahu manifest dan absolut terlebih dahulu. Jadi manifest dikurangi absolut, yaitu hasilnya adalah fakultatif. Dan untuk mencari absolut, juga kita harus mencari manifest, mencari fakultatif. Jadi, manifest dikurangi fakultatif adalah hipermetropia absolut. Hipermetropia absolut adalah hipermetropia atau kelainan yang kita dapatkan pada pasien ketika kita melakukan pemeriksaan sferis dengan pemeriksaan dioptri yang paling rendah. Ingat ya, absolut itu paling rendah. Nah, kalau fakultatif itu paling tinggi. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan visus, lalu kita berikan nih. Oke, ini kita berikan pasien dengan sferis 2 dioptri, 3 dioptri, dan 4 dioptri. Oke, kita berikan 1 juga deh. Nah, 1 dioptri ini visusnya 6/9, 2 dioptri ini 6/6, 3 dioptri 6/6, 4 dioptri 6/9. Oke, jadi untuk mencari yang absolut itu adalah hipermetropia yang kita dapatkan dengan menggunakan sferis yang paling rendah. Berarti ini adalah hipermetropia absolut pasien. Sedangkan hipermetropia fakultatif pasien adalah ini, sferis 3. Karena dia adalah hipermetropia yang kita dapatkan dengan pemeriksaan visus dengan sferis yang paling tinggi.
Ngerti ya? Oke, lanjut. Nah, untuk terapinya adalah menggunakan lensa sferis positif terbesar dengan visus terbaik. Kenapa terbesar dengan visus terbaik? Akan saya jelaskan selanjutnya. Tapi kita perlu tahu terlebih dahulu gimana sih menterapi dengan menggunakan lensa positif. Nah, ini pada mata pasien dengan hipermetropia, kita bisa lihat bahwa bayangan jatuh di belakang retina. Entah itu karena sumbu bola matanya yang kecil, yang pendek, atau karena kelengkungan atau kurvatur korneanya yang rendah. Jadi daya bias dari korneanya itu tidak mencukupi, sehingga si cahaya ini kan cahayanya itu paralel ya. Dia tuh kurang kuat dibiaskannya, sehingga dia jatuhnya di belakang retina. Kita terapi dengan menggunakan lensa positif atau lensa cembung. Nah, tujuannya lensa cembung ini adalah dia akan membiaskan ke dalam. Jadi dia akan membuat dia tuh lebih runcing, konvergen. Dia akan mengkonvergensi atau istilahnya memperkuat kemampuan bias dari kornea ini. Kan korneanya lemah. Jadi kita bantu dengan lensa dengan mengkonvergensikan cahaya. Seperti itu ya. Nah, ini aku akan jelasin kenapa kalau kita pakai lensa dengan sferis terbesar untuk visus terbaik untuk menterapi pasien hipermetropia ini. Jadi ini kan ada penampang mata ya, penampang mata. Lalu kalau misalnya ini gambaran cahaya yang masuk dan membentuk bayangan. Nah, bayangannya ini kan terletak di bagian belakang retina ya. Lalu kalau misalnya dibantu dengan kemampuan akomodasi lensa, itu bayangannya itu bisa maju. Tapi cuma sedikit aja, anggaplah cuma 1 dioptri aja. 1 dioptri aja. Nah, sekarang kita terapi dengan lensa. Anggaplah kita pakai lensa sferis plus 2 ya. Sferis plus 2 dioptri. Tadi kan di sini ya, kalau misalnya kita tidak kasih lensa. Nah, kalau misalnya kita kasih lensa anggaplah plus 2 dioptri, dia akan maju. Nah, anggaplah di sini, lalu dia akan mengakomodasi. Dengan dia berakomodasi itu, bayangan akan jatuh tepat di retina. Nah, ini akan menyebabkan si pasien itu dapat mencapai visus 6/6, visus sempurna, visus 6/6, tapi dia masih butuh akomodasi. Nah, sedangkan alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita bisa, anggaplah kita memberikan sferis 3 dioptri. Nah, kita bisa berikan langsung sehingga dia tuh jatuhnya tepat di retina, sehingga dia tidak perlu membantu dengan akomodasi matanya lagi, sehingga dia tidak akan capek, tidak akan mudah lelah, tidak akan capek ketika digunakan untuk melihat jauh. Seperti itu. Kenapa kita harus menggunakan sferis terbesar? Tadi kan sferis plus 3, sferis plus 2, itu sama-sama 6/6 dia. Tapi kenapa kita pakai yang plus 3? Karena dengan plus 3 ini, mata tidak perlu untuk mengakomodasi lagi, sehingga tidak mudah lelah. Nah, kita lanjut ke kelainan refraksi yang terakhir, yaitu presbiopia. Nah, presbiopia itu sebenarnya etiologinya bukan karena seperti hipermetrop maupun miopia, namun ini merupakan hal yang normal yang memang terjadi seiring dengan meningkatnya umur. Seiring kita tua, keseimbangan elastisitas matriks lensa dan kapsul itu makin jelek, sehingga matriks lensa dan kapsul ini dia tuh tidak fleksibel. Jadi kemampuan akomodasinya tuh lemah. Nah, kalau misalnya kemampuan akomodasinya lemah, di mana kemampuan akomodasi itu kan kita pakai untuk melihat dekat. Nah, ketika kita melihat barang dekat, kita melihat barang dekat itu, si titik fokus itu akan jatuh di belakang retina. Yang dimana sebenarnya manusia normal, maksudnya orang-orang muda itu dia bisa membantu mengakomodasi. Jadi sebanyak ini tuh dia bisa akomodasi. Bayangan sejauh ini dia bisa jatuhin di retina. Tapi karena kemampuan akomodasinya buruk, jadi dia mengalami kesulitan dalam membaca. Saat dipakai membaca, mudah lelah dan kesulitan melihat benda dekat. Terapinya apa? Terapinya diberikan lensa adisi, lensa positif. Gimana cara kita ngitung lensanya? Yaitu dengan umur aja. Jadi dimulai dari 40 tahun plus 1, 60 tahun plus 3. Tapi aku biasanya ngapalinnya dari 60 tahun, aku turunin. Karena lebih gampang 60 tahun, 3 dioptri. Seperti itu. Oke, itu aja. Semoga berguna. Selamat belajar. Terima kasih.